Makanya nanti kalau biasanya kalau habis ibadah hari Minggu lah, ini anak-anak jarang di sini. Kalau hari Minggu kan biasanya ada sekolah Minggu, ada anak. Biasanya tuh yang udah sampai mobil duluan tuh bapak-bapak. Karena kenapa? Kelaparan, mau makan. Nah, biasanya istri-istri yang nggak diajak ngobrol, nyangkut di pintu sini, ketemu sama temennya. Lu apa kabar? Ya ampun baik banget. Lu apa kabar lu gitu. Suaminya udah nungguin di mobil. Nih kiat-kiat buat para pria. Jangan kirim anak wanita untuk manggil mamanya. Anak yang wanita kalau manggil mamanya gini, mami, papi, tante apa kabar? Anak wanita ikut ngobrol. Kan dia cewek juga. Kirim pasukan Kopassus pria. Mami, papi lapar, aku juga. Bye tante, bye. Pasti cepat. Makanya kekuatan pria tuh perut sebenarnya, sama mata. Makanya sering banget pria-pria di dalam ruangan pakai kacamata hitam. Kurang ajar. Di sini nggak ada. Matanya jelalatan kemana-mana. Makanya itu buruknya ya. Yang baiknya adalah navigasinya luar biasa. Oke. Malam hari ini kita mau membahas dari beberapa ayat yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu. Kita akan membahas tentang sebuah peristiwa yang sangat luar biasa yang kita pastinya sudah tahu, tentang 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan adalah satu-satunya mujizat yang ditulis oleh 4 Injil. Dan kemudian saya akan bagikan beberapa ayat aja supaya kita melihat dari angle keseluruhan, supaya Bapak Ibu mengerti ada backstory atau cerita di balik itu semuanya. Karena ada sesuatu yang sangat luar biasa di saat itu, ketika bukan sekedar hanya 5 roti dan 2 ikannya saja, itu sudah ceritanya sudah mau habis. Tetapi sebelumnya ada sesuatu pernyataan Tuhan kepada murid-muridnya yang saat itu sebenarnya udah gak punya tenaga untuk berbagi, gak punya tenaga untuk memberi, ya. Dan seringkali sikap penyembahan kita kepada Tuhan justru seringkali di dalam kondisi yang seperti itu, seolah-olah udah gak ada tenaga Tuhan. Di Markus pasal yang ke-6, kita mulai dari ayat yang ke-30. Saya akan bacakan sampai ayat 37. Firman Tuhan katakan begini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Mereka ini baru pulang dari, kalau di gereja pulang dari retreat mungkin ya. Pulang dari mission trip lah. Mereka baru disuruh mempraktekkan apa yang mereka pelajari setelah itu, dan mereka pulang, mereka capek, mereka lagi mau kasih laporan sama gurunya. Lalu ia berkata kepada mereka, ayat 31, marilah ke tempat yang sunyi. Wah, ini dia yang dicari-cari. Supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Bayangkan mereka dalam kondisi yang sangat letih, mereka kondisi yang sangat capek, dan bahkan mereka belum makan. Pria kalau belum makan itu repot Bapak Ibu. Karena kekuatan pria itu ada di perut sama ada di mata. Ada amen, saya amen duluan. Kalau wanita itu kekuatannya ada di telinga sama di mulut. Itu sebabnya wanita membutuhkan ribuan kata-kata untuk ngobrol. Kuotanya ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu per hari ya. Itu sebabnya pria-pria suka gemes kalau istrinya atau pacarnya teleponan sama temennya yang wanita, ngomongnya itu diulang berkali-kali. Perhatiin deh, kalau pria bicara pasti cepet-cepet, pasti gini nih, siap, ya oke, ya udah ngerti, ya oke, bye gitu. Kalau wanita enggak, oh iya ya Ci, iya ya, aduh ya ampun, ya, terus diulang lagi, ya ampun Ci, masa bisa begitu sih Ci, diulang lagi. Karena kuota kata-katanya banyak. Itu sebabnya ketika wanita-wanita kalau misalnya suaminya pulang suka ditanya kan, baru ngapain? Jangan, suami-suami jangan berpikir bahwa istrinya lagi cemburu, lagi kepo, bukan, dia lagi ngajak ngobrol. Seringkali kan dibantah gitu loh. Dari mana? Ya kerjalah. Emang dari mana? Ya gue juga tahu lo kerja, mau ngajakin ngobrol kok. Ngapain aja di kerjaan? Ya kerjalah. Masa tidur-tiduran? Tadi ngapain aja? Meeting, ngomongnya short lah pokoknya pria. Meeting sama siapa? Ya sama manusia lah, masa sama monyet gitu. Dia bukan cemburu, dia lagi nanya.
Makanya saya pernah ketemu sama hamba Tuhan yang waktu lagi makan siang, setiap kali istrinya mau ngomong diginin, bentar. Setiap kali istri mau ngomong, bentar. Akhirnya di tengah-tengah makan siang, saya pikir istrinya bahasa roh loh. Bukan bahasa roh, ngomong sendiri. Oh, siapa. Sampai saya dengar, ini bukan bahasa roh nih, dia ngomong sendiri. Karena nggak diperbolehkan bicara. Makanya nanti biasanya kalau habis ibadah hari Minggu lah, ini anak-anak jarang di sini. Kalau hari Minggu kan biasanya ada sekolah Minggu, ada anak. Biasanya tuh yang udah sampai mobil duluan tuh bapak-bapak. Karena kenapa? Kelaparan, mau makan. Nah, biasanya istri-istri yang nggak diajak ngobrol, nyangkut di pintu sini, ketemu sama temennya. Lu apa kabar? Ya ampun, baik banget. Lu apa kabar lu gitu? Suaminya udah nungguin di mobil. Nih kiat-kiat buat para pria. Jangan kirim anak wanita untuk manggil mamanya. Anak yang wanita kalau manggil mamanya gini, mami, papi, tante apa kabar? Anak wanita ikut ngobrol. Kan dia cewek juga. Kirim pasukan Kopassus pria. Mami, papi lapar, aku juga. Bye tante, bye. Pasti cepat. Makanya kekuatan pria tuh perut sebenarnya, sama mata. Makanya sering banget pria-pria di dalam ruangan pakai kacamata hitam. Kurang ajar. Di sini nggak ada. Matanya jelalatan kemana-mana. Makanya itu buruknya ya. Yang baiknya adalah navigasinya luar biasa. Matanya dahsyat. Makanya saya waktu mau datang ke sebuah tempat ibadah, saya tanya sama waktu saya telepon yang angkat wanita. Bu, gerejanya di mana bu? Tahu nggak dia bilang apa? Dia nggak nanya lo saya ada di mana. Gini pak, bapak terus aja pak. Terus mentok kiri udah nyampe pak. Lah, lo kok nggak nanya gue di mana? Mentok kiri nyampe. Kayaknya dia udah tahu gue di mana gitu. Bu, ada pria nggak bu di situ bu? Yang di samping dekat. Oh iya, bentar pak. Ini ada petugas pak gitu. Ada diaken pak. Langsung nanya gini, bapak posisi di mana? Baru bener. Udah di sini pak. Gini pak. Bapak terus aja. Bapak nanti lihat ada KFC di sebelah kiri pak. Belok kiri. Abis bapak belok kiri, belokan kanan pertama langsung belok kanan, gerejanya kelihatan sebelah kiri. Nyampe nggak? Nyampe. Detail kalau ngasih. Matanya hebat. Itu pria. Nah kalau wanita kehebatannya itu telinga sama mulut. Wah luar biasa. Konseling sama wanita dia pendengar yang baik deh pokoknya. Biasanya begitu ya. Nah itu sebabnya, ini bayangin aja ini pria semua loh. Dan mereka kelaparannya minta ampun. Pasti bete banget nih. Ya, udah gitu begini, ini kejadiannya begini. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi, ayat 32. Nah, ke tempat yang sunyi, nanti Bapak Ibu catat aja, di Lukas 9 ayat yang ke-10. Ini saya bagikan beberapa ayat supaya ceritanya komplit gitu ya. Lukas 9 ayat yang ke-10, tempat itu ada di Betsaida. Mereka mau pergi ke tempat yang namanya Betsaida. Kenapa saya garis bawahi Betsaida? Karena ada hubungannya sebentar lagi sama kisah ini. Ya. Mereka mau mengasingkan diri ke Betsaida. Oke? Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka, ayat 33. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Sosial media nggak ada lah. Dari waktu saat itu mulut ke mulut dan mereka cepat banget lewat jalan darat. Memang nggak terlalu jauh dari area situ. Mereka cepat banget udah sampai di tempat di mana nanti Yesus akan mendarat dengan perahunya. Mereka udah nungguin di situ. Bocor lah, ya kegiatan mereka bocor nih saat itu. Ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Itu Yesus selalu gitu. Lihat orang banyak belas kasihan, lihat orang banyak belas kasihan. Murid-muridnya nggak begitulah, beda. Ya. Kemudian karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bisa bayangkan nggak? Udah murid-muridnya capek, belum makan, udah seneng nih di awal karena mereka mau diajak mengasingkan diri, mau cuman grup mereka aja, nggak ada orang lain. Tiba-tiba orang banyak hadir di situ dan Yesus tiba-tiba kayak udah nggak jadi deh agenda yang tadi, saya ngajar dulu ke mereka gitu. Kan ngikut berarti murid-muridnya. Habis perjalanan misi loh, tenaganya udah nggak ada loh. Pada waktu hari sudah mulai malam, ayat 35. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan kalau saya lebih suka menggunakan bukan kata berkata, sebenarnya datanglah kepadanya dan memberikan kode kepada Yesus. Memberikan kodenya gini, tempat ini sunyi bos, hari udah mulai malam, suruh aja mereka pergi.
supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa mumpung warung-warung belum pada tutup. Plus kita juga capek, pengen pulang juga. Dan di kampung-kampung di sekitar sini, ayo dong Yesus, udahlah suruh mereka pulang aja. Mumpung belum pada tutup, kita juga lapar nih. Mujizat 5 roti dan 2 ikan adalah mujizat multiplikasi. Dan mujizat multiplikasi dimulai dari perkataan Yesus di ayat ini. Di ayat yang ke-37. Jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Dengan kata lain, kalau bahasa Indonesia, yang bener aja. Capek tahu, udah gak ada tenaga, pengen pulang, lapar. Ditungguin bini di rumah, udahlah pulang lah, udah malam ini. Udah mana kita gak jadi ngumpul lagi tadi. Itu pasti di antara mereka pas lagi Yesus lagi ngajar, pasti banyak yang bete tuh. Pasti banyak yang bete. Belum makan loh. Di kondisi seperti begitu, mujizat multiplikasi dimulai dengan perkataan beri mereka makan. Beri mereka makan tuh bukan makanan udah ada, nggak ada makanan. Plus memberi mereka makan dari tenaga yang udah nggak ada. Jadi siap-siap kalau mau ada mujizat terjadi biasanya dimulai dari kondisi-kondisi yang betul-betul nggak enak. Betul-betul nggak enak. Dunia mengajarkan kalau multiplikasi itu nyimpen. Simpen, ntar jadi banyak. Firman Tuhan gak gitu. Mau dapatkan mujizat multiplikasi, belajarlah memberi. Baik itu kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan. Itu dimulai dari situ. Kemudian kisah ini berlanjut. Kita lihat coba ayatnya Yohanes, kita buka Yohanes sekarang ya, Yohanes 6. Ayatnya dimulai dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan gini. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, ya, ini kisah yang sama. Kemudian berkatalah ia kepada siapa? Filipus. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kenapa Filipus? Karena Filipus berasal dari Betsaida. Tadi saya udah garis bawahi ya, Betsaida ya. Filipus adalah orang lokal. Jadi langsung Yesus tanya, Pus, toko roti di sini yang enak di mana? Kan lo orang sini. Toko roti di Pluit yang enak mana? Lo kan orang Pluit. Terus dia jawab begini. Ayat 6 dia katakan begini, hal itu dikatakan sama Yesus untuk mencobai Filipus. Mencoba itu menguji, untuk menguji Filipus. Kemudian ini yang luar biasa. Sebab Yesus sendiri tahu bahwa apa yang akan atau hendak dilakukan sama dia. Dia tahu kok. Dia tahu, he is in control. Dia tahu apa yang akan dilakukan. Dia cuma mau menguji kok. Dan seringkali dia selalu tanya sama orang-orang yang sedang ada kebutuhan. Makanya orang lumpuh, orang buta, orang kusta ditanyain sama dia, kamu mau aku lakukan apa? Seolah-olah seperti dia nggak tahu. Dia cuma mau orang itu mengutarakan isi hatinya dan imannya deklarasi kepada dia. Aku mau jalan Tuhan, aku mau lihat Tuhan, aku mau tahir Tuhan. Dan selalu responnya dia, terjadilah sesuai dengan imanmu. Jadi diuji. Tempat roti di sini mana? Lu kan orang lokal. Ayat ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil aja. Nggak mungkin lah beli roti sebanyak begini dengan uang yang kita punya, nggak mungkin lah. Lagian udah pada mau tutup tempat-tempat ini. Yesus pasti tersenyum lah di situ. Kemudian ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, murid yang lainnya lagi namanya Andreas. Seorang dari muridnya yaitu Andreas, ini yang nulis kisah ini di Yohanes ini ya, temannya mereka. Kenapa Yohanes tulis tentang Andreas dan kisah tentang Andreas dan Filipus? Karena Andreas pun berasal dari Betsaida.
Andreas, Petrus, Filipus. Mereka tiga-tiganya dari Betsaida, orang lokal. Nah, Andreas ini ketemu, ya. Andreas dikatakan saudara Simon Petrus berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ada kemungkinan besar Andreas kenal sama nih anak. Ada kemungkinan besar ini anak datang ke Andreas karena dia tahu ini mungkin omnya lah atau orang sekampungnya. Dia pasti kenal sama nih anak. Ini ada nih anak nih, bawa 5 roti sama 2 ikan. Tapi ngapalah artinya? 2 Korintus pasal yang ke-12, coba kita lihat ayat ini, ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, ya, Paulus mengerti tentang prinsip kecil yang kita miliki sebenarnya. Dia katakan begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dengan kata lain, kalau kita lagi nggak punya apa-apa, seolah-olah seperti pintu ketutup semuanya. Jangan andalkan pengetahuan kita. Jangan andalkan bahkan hikmat manusia. Jangan andalkan kekuatan kita. Justru di dalam kelemahan kita ketika semua pintu ketutup, kita bilang gini, Tuhan, aku udah gak tahu lagi harus bagaimana. Tapi aku tahu Tuhan, justru di dalam kondisi seperti begini, kuasa-Mu nyata Tuhan. Karena Engkau suka berkarya dan aku tahu kuasa-Mu akan turun dalam hidupku, justru di dalam kondisi-kondisi ketika aku seperti ini Tuhan. Tuhan, hari ini aku cuma punya air mata sama dengkul untuk berdoa dan aku udah gak tahu lagi harus bagaimana. Tapi aku tahu Tuhan, di dalam kondisi seperti begini, justru kuasa Tuhan tercurah. Justru di dalam kondisi yang seolah-olah pintu semuanya ketutup, justru ini kesempatan yang luar biasa untuk aku merasakan dan menikmati dan mengalami kuasa Tuhan. Makanya Paulus katakan, justru di dalam kelemahanku aku bermegah, karena aku tahu justru saat seperti ini nih, kuasa Tuhan turun. Makanya saya paling anti sama orang Kristen yang pinjam-pinjam duit. Saya paling anti. Saya paling marah. Saya paling gak setuju. Saya paling vokal dan saya gak peduli. Karena kita anak raja. Saya gak ngomongin KPR ya. Yang KPR kejadian. Lagi kredit mobil. Bukan itu. Telepon teman pinjam-pinjam duit. Stop lakukan itu. Stop lakukan hal seperti itu. Udah terpojok Pak, udah gak bisa lagi Pak, udah butuh Pak, udah mepet Pak. Itu dia kelemahan kita. Justru di situ kuasa Tuhan bekerja. Dan ketika kuasa Tuhan bekerja, pasti isi daripada testimoni atau kesaksian kita berbobot. Seperti teman saya yang udah didatengin debt collector, udah gak tahu lagi harus bagaimana, didatengin sama debt collector. Baru minggu lalu dia main-main ke rumah lagi. Dia bilang saya udah gak bisa ngapa-ngapain. Dan cicilan mobil 2 bulan kan, kalau dibilang cicilan mobil 2 bulan mungkin gak sampai 10 juta. Itu kan di dalam nalarnya manusia, gue pinjam aja lah duit teman-teman atau sama keluarga lah. Sayang 2 bulan masa mobil diambil, tinggal 2 bulan lagi lunas loh. Didatengin debt collector itu kurang kepepet apa lagi. Gak tahu gimana dia buatin kopi, itu debt collector dibuatin kopi, mungkin kopinya ada urapan Tuhan, saya gak tahu gimana lah. Pokoknya pas pulang saya baca loh WhatsAppnya, besoknya dapat WhatsApp dari debt collectornya, Ci, saya kasihan sama Cici, udahlah saya sama orang sales kita talangin dulu tuh cicilan 2 bulan. Ayo. Nanti kalau misalnya Cici ada uang, balikin aja, nggak usah pakai bunga Ci, aku kasihan. Mana ada debt collector bayarin duit, bayarin utang, kecuali debt collector di Jamaah Roh Kudus, nggak ada. Saya nggak pernah dengar debt collector bayarin utang. Tapi kan tetap ada utang dong. Besoknya bisa-bisanya ada temennya telepon dia, bilang gini, Ci, mobil niaga lu kan kagak dipakai tuh, gua wah ya. Nggak tahu gimana mereka nego, harga sewanya setuju, ditransfer uang persis untuk bayar tunggakan 2 bulan. Dalam hitungan 2 hari mobilnya lunas. Ayo. Dia bilang gini sama saya, Bill, gue dengerin khotbah lu, gue praktekin walaupun lutut gue bergetar. Di situ gue baru bisa tahu ya, ternyata di dalam kekurangan kelemahan gue kuasa Tuhan nyata.
Gue sekarang baru mengerti yang Paulus katakan, bermegah di depan kelemahan. Itu justru kesempatan ya Tuhan bekerja. Iya, makanya kesaksian lo luar biasa kan. Gara-gara dia bersaksi, dia ada di sel grup saya. Gara-gara dia bersaksi, saya punya teman yang ikutan sel grup tapi agnostik, pokoknya gak percaya sama karya Tuhan. Udah setahun ikutan, tapi ikut terus, gak percaya tapi ikut terus, penasarannya setahun. Gara-gara teman saya bersaksi tentang ini, dalam hitungan hanya sekitar mungkin 2 minggu, teman saya yang agnostik itu mengatakan begini, aku mau serahkan hidupku sama Tuhan. Aku mengubah pikiranku karena aku tahu bahwa Tuhan itu nyata dan hadir. Itu justru dalam kondisi kayak begitu. Kita lihat contoh di Perjanjian Lama ya. 2 Raja-Raja coba lihat. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 coba lihat. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 mengatakan begini. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati. Engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Mirip kayak teman saya ya. Cuman waktu itu bukan masalah mobil nih, masalah utang. Jawab Elisa kepadanya, perhatikan kalimat ini. Ini kalimat-kalimat ini begitu mesianik, begitu menggambarkan Kristus gitu ya. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Sama seperti Yesus, apa yang bisa aku lakukan buatmu? Beritahukanlah kepadaku, perhatikan ini, apa-apa yang kau punya di rumah. Sama seperti Yesus datang kepada kita, kamu punya apa? Cuman punya air mata Tuhan, cuman punya dengkul untuk berdoa Tuhan, kamu punya? Lalu Elisa berkata begini, kamu pergi ya sekarang, minta bejana-bejana dari teman-teman tetangga dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong. Perhatikan kalimat ini, tetapi jangan terlalu sedikit. Dengan kata lain, Tuhan lagi beritahu sama kita, perbesar kapasitasmu, perbesar bejana-bejanamu, dan kumpulkan sebanyak-banyaknya, karena sebentar lagi ketika aku akan isi bejana imanmu, supply dari aku selalu lebih besar daripada kapasitas yang engkau bisa tampung. Kalau kamu tidak memperbesar kapasitasmu, rugi sendiri. Itu sebabnya Elisa katakan, ambil bejana, kumpulkan bejana sebanyak-banyaknya, karena sebentar lagi ada sesuatu yang akan terjadi. Dari apa yang kecil yang kamu punya, sesuatu akan terjadi. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, ayat 4, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuang minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkat. Setelah kamu mengerti, ketika kamu sudah memperbesar kapasitas imanmu, jangan dengerin orang-orang, jangan dengerin suara-suara dari luar. Masuk pintumu, masuk ke kamarmu, itu maksudnya masuk ke dalam perhentian Tuhan, pikiran dan hati masuk dalam perhentian Tuhan. Rest. Jangan dengerin yang lain-lain dah. Kamu harus gini, kamu harus enggak. Gue mau masuk dalam perhentian Tuhan. Gue lagi memperbesar kapasitas imanku. Gak mungkin lagi, lo gak mungkin bisa gini. Enggak, gue masuk dalam perhentian Tuhan. Kemudian pergilah perempuan itu daripadanya, ayat 5. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Kemudian ketika bejana-bejana itu sudah penuh, ayat 6, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Ada lagi nggak? Tetapi jawab anaknya kepada ibunya, udah nggak ada lagi bu, udah habis bejananya. Dan Alkitab mengatakan, berhentilah minyak itu mengalir. Berarti kalau bejananya masih ada, ngalir terus nggak minyaknya? Itu dia yang Tuhan sedang katakan kepada kita, supply daripada aku selalu lebih besar daripada kapasitasmu. Kalau engkau terus perbesar kapasitasmu, aku akan terus mengalir. Dimulai dari apa? Minyak dibuli yang punyanya di rumah. Selesai udah. Hal kecil, gak ada artinya. Jadi malam hari ini gak usah takut. Air mata sama dengkul untuk berdoa, kalau bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Pasti jadi perkara besar.
Karena Tuhan akan selalu tanya, kamu punya apa? Keluaran 4 ayat yang kedua, Tuhan berfirman dan Tuhan bertanya kepada Musa. Keluaran 4 ayat 2. Apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Apa yang terjadi? Tongkat itu menjadi katalis untuk akhirnya tulah-tulah terjadi. Tongkat itu menjadi penolong bagi bangsa Israel ketika mereka haus, ketika diketuk ke atas sebuah batu, mengalirlah air. Bahkan tongkat itu ketika bermitra sama Tuhan, laut pun terbelah menjadi dua. Gara-gara tongkat. Kemudian Tuhan juga lakukan hal yang serupa sama Daud. Ketika dia bangun pagi, dia nggak tahu hari itu dia akan berhadapan sama Goliat. Tiba-tiba bapaknya ngomong gini, Ut, lu mau kemana hari ini? Mau ngembalin kambing domba lah, udah nggak usah. Lu coba anterin roti sama keju ke lembah Tarbantin, lembah Elah. Di mana tuh? Google Map aja ribet amat sih. Itu tempat kakak-kakaknya lagi bertempur sama Goliat. Lembah Tarbantin atau lembah Elah tuh sama. Goliat tantangannya isinya apa? Dia nggak mau perang terbuka. Dia bilang apa? Udahlah, daripada perang terbuka ntar banyak yang mati, kita duel aja satu sama satu. Lu nyembah gua, kalau lu kalah lu nyembah gua, kalau gua kalah gua nyembah lu deh gitu. Alkitab mencatat raja pun cemas. Raja Saul pun cemas. Nun jauh di sana ada seorang bocah kira-kira umurnya 19 tahun, kira-kira umur 13 sampai 14 gitu ya, dia diurapi waktu itu. Diurapi belum berarti ditetapkan. Dia masih nunggu 15 tahun lagi untuk jadi raja. Di antara itu, dia lagi bangun pagi di usia kira-kira 19 tahun. Dia disuruh pergi ke lembah Elah nganterin roti sama keju buat kakak-kakaknya. Sampai di sana Alkitab juga mencatat ternyata kambing domba yang digembalakan dia cuma dikit. Kakaknya bilang gini, ngapain lu kesini? Balik sana, gembalin kambing domba lu cuma 2 sama 3. Dikit banget. Tetapi dia selalu setia sama kan perkara kecil. Bahkan dia ngalamin Tuhan dengan perkara kecil ketika orang gak ada yang ngeliat. Dia hidupnya dikuasai firman, bukan sekedar tahu firman. Buktinya mana? Ada di situ. Buktinya adalah ketika dia hadir di lembah itu, lagi bawa roti sama keju yang seharusnya dia pulang, dia kepo, puji Tuhan dia kepo. Ada apaan sih? Mereka nanya, ini kita lagi ditantangin sama Goliat, terus dia lihat dari jauh. Lu gede banget ya, ngeri juga ya gitu. Tiba-tiba keluarlah kalimat ini. Kalimatnya dia katakan begini, ini saya rangkumkan aja supaya kita menghemat waktu. Dia katakan begini dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ntar Bapak Ibu bisa baca di Samuel. Dia katakan begini, lah kita kan bangsa bersunat, dia kan kagak. Bersunat itu maksudnya saat itu adalah ada penyertaan Tuhan. Dan itu bangsa Israel tahu loh. Nah, ada orang yang hanya sekedar tahu firman, tapi ada orang Kristen yang hidupnya dikuasai firman, beda loh. Orang yang sekedar tahu firman seperti bangsa Israel, bahkan Raja Saul cemas. Cuman tahu aja fakta bahwa mereka itu adalah bangsa yang memiliki urapan Tuhan sebenarnya. Karena waktu masih kecil harus disunat kok. Ingat semua yang di dalam perjanjian lama semuanya serba fisik. Masuk ke dalam perjanjian baru semuanya dimasukin dalam sini. Dulu yang sakral bait Allah, sekarang yang sakral tubuhmu adalah bait Allah. Dulu yang sakral sunat, sekarang udah gak gitu lagi. Kita terima Yesus dapat penyertaan Tuhan. Nah dulu sakralnya tuh itu. Makanya dia bilang gini, lah kita kan bangsa bersunat, dia kan kagak. Dengan kata lain, kalau kita lawan dia, kita pasti menang. Dia kan gak bersunat, dia kan gak punya penyertaan Tuhan. Dengan kata lain, Daud ngomong begini, lu kirim prajurit yang paling cungkring pun lawan dia, lu menang. Itu maksudnya sebenarnya. Lu kirim yang paling kurus pun lawan dia, lu menang. Itu ya gambaran daripada orang Kristen yang hidupnya hanya sekedar tahu firman, ketika ada masalah, problema, pergumulan hidup, ketakutan. Membutuhkan seseorang Kristen yang lain yang hidupnya dikuasai firman ngomong gini, lah ampun lu jangan takut, kan firman Tuhan ngomong gini. Orang yang hidupnya hanya sekedar tahu firman ngomong gini, gue tahu sih itu ayat ya, tapi kenapa ketika lu ngomong beda ya gitu. Karena yang ngomong itu dikuasai firman, yang lagi ketakutan hidupnya hanya sekedar tahu firman. Sama seperti bangsa Israel. Itu ya kata-kata Daud, bocah 19 tahun yang lagi bawa roti sama keju disampein ke raja.
Kok bisa-bisanya kalimat itu akhirnya membuat Daud beraudiensi sama raja. Dan waktu di depan raja ditanya, lu anak siapa? Anak Isai. Emang lu punya pengalaman perang? Enggak. Terus maksud lu tadi ngomong gitu tuh apa tuh maksudnya? Terus dia ngomong gini, raja, saya tuh udah biasa di padang merobek rahang singa sama beruang. Itu kan makhluk-makhluk yang tidak bersunat. Ya sama aja, Goliat juga gak bersunat, bentuknya aja beda. Begitu yakinnya dia ngomong, sampai nasib sebuah bangsa diserahkan kepada bocah 19 tahun yang lagi bawa roti sama keju. Nasib sebuah bangsa loh. Kalau kalah mereka disuruh nyembah loh. Terus dikasih baju perang, dia mau gak? Gak mau. Keberatan. Terus dia bawa apa? Coba lihat 1 Samuel 17, coba lihat ayat 40. Daud mengambil tongkat yang ada di tangannya. Dia gak mau pakai baju-baju perang. Dia cuma mau pakai apa yang dia ada di tangannya. Dia ambil tongkat, dipilih dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Bayangin, bocah 19 tahun ngadep sama raksasa yang ditakutin sama banyak orang. Dia cuman bawa tongkat, batu, tas kecil buat batunya, sama umban, selepetan. Dengan kecil itu, semua ini kecil di tangannya, dia deketin tuh itu raksasa yang mengerikan. Kenapa? Karena di dalam pikiran dan hatinya, apapun yang kecil di tangan saya, ketika bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Kita sudah tahu ceritanya, diketawain sama Goliat. Saya percaya itu kakak-kakaknya bangsa Israel ketawain dia udah pasti. Itu adik lu gila juga tuh, adik lu ya. Iya tuh gak tahu tuh, gue mungkin dari bapaknya beda, jangan-jangan tuh. Mungkin gitu tuh kakak-kakaknya ngomong, pada malu semuanya. Kita sudah tahu kisahnya. Goliat mati. Nah, ini yang terjadi. Yohanes 6 ayat 10. Kita balik lagi ke Yohanes. Sebelum multiplikasi terjadi, ini yang terjadi. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Bapak Ibu, yang dikasih makan saat itu bukan 5.000 orang ya, 5.000 pria. Kalau anaknya 2, istri 1, 20.000 orang loh saat itu. Alkitab dengan jelas mengatakan 5.000 pria, bukan 5.000 orang. Kemudian mereka disuruh duduk. Sebelum multiplikasi terjadi, sama seperti janda yang tadi, masuk dalam rumahmu, istirahat, masuk dalam perhentianku. Jangan dengerin yang lain-lain, rest in me. Kemudian ayat yang terakhir dikatakan, Matius 14 ayat 19 mengatakan begini. Lalu disuruh Yesus orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu. Perhatikan kalimat ini, memberikannya kepada murid-muridnya. Saya suka dengan bagian terakhir ini. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ini yang saya mau garis bawahi. Mujizat 5 roti dan 2 ikan dibiarkan sama Yesus terjadi di tangan murid-muridnya. Ketika dia mengucapkan berkat, dia memotek-motek roti itu, dia berikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya pasti terkaget-kaget ketika dibagikan, tidak ada habisnya. Mereka pasti gini, hah? Kok masih ada? Hah? Mujizat 5 roti dan 2 ikan dibiarkan sama Yesus terjadi di tangan mereka. Di situ mata mereka kebuka. Pantesan dalam kondisi yang sangat capek, kondisi yang udah letih, udah gak punya apa-apa, justru Tuhan bisa pakai hal yang kecil untuk jadi perkara besar. Saya percaya di situ mereka hilang tuh capeknya. Mereka pasti sangat bersuka cita karena mereka ngalamin mujizat Tuhan di tangan mereka. Saya akan tutup dengan kisah nyata ini. Tahun 2001, saya lupa ya, 2000 atau 2001. Bapak Ibu tahu lagu ini ya? Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Tahu ya lagu itu ya? Lagu itu original lagu itu sekarang udah banyak diklaim. Saya waktu lihat di Google, diklaim sama banyak orang.
Itu lagu diciptakan sama teman saya. Dan yang merekam pertama kali itu dari Harvest Praise Ministry, HPM. Dan itu di bawah gereja IFGF, GC. Dan itu gereja saya dulu. Saya waktu bertobat tahun 98, saya dimentor sama pastor saya namanya Jimmy Ontoro. Saya berjemaat di situ. Jadi saya tiba-tiba kepilih nih, suruh ikutan rekaman di lagu itu. Nah, waktu kita lagi rekaman lagu itu ada 12 orang, 6 pria, 6 wanita. Dan waktu kita sedang rekaman, itu rekamannya di hari kerja, karena dapat slot studionya di situ. Waktu sudah menginjakan jam 12 malam, itu kita disuruh take vokal pria terakhir. Capek banget. Karena baru kerja sepanjang hari, besok kita kerja lagi, hari kerja soalnya. Waktu kita masuk ke ruang studio, ada kacanya gitu ya. Yang wanita pada duduk di ruang studionya. Kita rasakan hadirat Tuhan. Kita berenam, prianya berenam. Kita nyanyi, kita tutup mata gitu ya, rasakan hadirat Tuhan. Nikmat banget. Antara tutup mata menikmati hadirat Tuhan sama tutup mata ngantuk gitu. Karena udah jam 12 malam. Pokoknya nikmat deh. Setelah selesai, kita keluar dari ruangan itu, wanita-wanitanya pada nangis. Aduh gila, hadirat Tuhan luar biasa katanya gitu. Tiba-tiba, operator di studio itu tangannya gemeteran. Dia bukan orang percaya. Tiba-tiba dia tanya gini, Pak, di komputer saya, kenapa suaranya ada 7? Kan yang nyanyi 6. Terus kemudian sama dia di breakdown satu-satu. Ini suara siapa? Suara Bapak kan? Ini suara siapa? Satu-satu. Nah ini suara siapa? Gak ada yang tahu. Dan setiap kali ada kata darah, suara itu melengking tinggi sekali. Sampai operatornya bilang, ini oktavnya di atasnya Michael Jackson Pak. Tinggi banget, merdu banget. Ini suara siapa ya? Saya cuma bisa mengambil kesimpulan bahwa pada malam hari itu malaikat bernyanyi bersama-sama dengan kita. Saya pernah bawa materi yang masih mentah sebelum di mixing ke dalam sebuah ibadah seperti begini. Dan saya nggak pernah lupa di tahun 2001 atau 2002 itu ada 2 pria yang terjatuh ketika lagu itu sedang diputar. Salah satunya ketika saya layani keluar busa dari mulutnya. Dan dia katakan tadi waktu saya datang ke tempat ini, tempat ibadah, saya kepahitan sama orang tua saya. Tapi saya lihat ada malaikat kerub keluar dari speaker menghampiri saya. Dan dia katakan, Pak, saya mau terima Yesus sebagai juru selamat. Saya kasih tahu sama teman-teman saya, dan waktu kita ada KKR di Istora, orang itu disuruh memberikan kesaksian. Paling tidak, dari hari dimana kita sudah capek, letih, sepertinya udah gak ada tenaga. Di saat seperti begitu, malaikat Tuhan menghampiri kita dan nyanyi bersama-sama dengan kita. Paling tidak, yang kita tahu dari hasil itu semuanya, ada 1 jiwa diselamatkan. Ada 1 jiwa diselamatkan. Itu sebabnya pertanyaan Tuhan kepada kita pada hari ini, apa sih kebutuhanmu? Dan kemudian Tuhan pasti tanya, apa yang kamu punya? Tuhan, aku punya air mata, aku punya dengkul untuk berdoa, dan iman. Tuhan katakan, perbesar kapasitasmu, karena ketika engkau sedang lemah, kuasaku menjadi nyata, dan suplai aku selalu lebih besar daripada kapasitasmu. Berikan tepuk tangan kita untuk